Pemirsa, dua sejoli Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali memamerkan kemesraan di depan publik. Ya, diketahui beberapa hari lalu Atta memang mengalami cedera pada lehernya saat sedang latihan fisik. Akibatnya leher Atta harus ditahan dengan alat berupa gips. Saat datang menjenguk, Aurel tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya melihat sang Arjuna kesakitan menahan sakit di bagian lehernya. Tapi tadi aku makan lagi 3 suap. Cuma 3 suap, nggak bisa. Lagi cari bubur ayam. Tak ingin larut dalam kesedihan, Aurel langsung berinisiatif menghibur Atta dan mencurahkan segala perhatian pada pria yang disebut-sebut bakal jadi calon suaminya itu. Ini aja. Melihat kemesraan dan perhatian yang diberikan Aurel untuk Atta, terlihat jelas jika Aurel memang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon istri yang baik. Di tengah keinginannya yang membara untuk menikah muda, Aurel juga sempat sharing dengan sahabatnya Prilly Latukonsina perihal menikah muda. Pleasant by Prilly Latukonsina yang masih single guys. Yang mau nikah umur 30 tahun. Ada tuh aku masih kayak Berarti kamu duluan. Udah pasti ya. Punya rencana dan perhitungan, namun siapa yang bisa mengelak jika cinta itu benar-benar datang? Ya, Aurel Atta memang tengah berada di puncak asmara. Cinta mereka semakin reka hingga niat untuk menikah pun membara. Sementara Prilly memang belum punya tambatan hati setelah kisah cintanya dengan beberapa pria kandas di tepi jalan. Jadi jelas beda Prilly juga Aurel. Entah suatu kebetulan atau tidak, seolah bersepakat dengan Prilly, ibu kandung Aurel, Krisdayanti, tiba-tiba tak ingin putri sulungnya menikah muda. Kade tampaknya ingin Aurel lebih lama mengenal Atta. Tapi sebaliknya ibunda Atta yang juga penulis buku parenting justru tak ingin putranya berlama-lama pacaran untuk menghindari fitnah. Perbedaan persepsi ini akan jadi kendala Atta dan Aurel di tengah rencana pernikahan mereka. Apalagi secara tersirat Kade seolah belum memberi restu, apalagi ia sempat sedih lantaran hanya diberitahu rencana itu lewat Ashanti, bukan langsung terucap dari Aurel. Saya dengar malah saya taunya lagi lewat telepon. Santi juga bilang bahwa anak ini mau nikah. Saya belum dikasih tahu kalau Aurel mau nikah. Kade boleh kecewa, tapi tampaknya Ashanti lebih hafal tabiat putri sulungnya. Ya, seperti diketahui, Aurel dan Kade diduga masih berseteru lantaran komunikasi keduanya yang tidak lancar. Dan akhirnya, Ashanti yang selama ini memilih diam buka suara perihal masalah Kade dan Aurel melalui wawancaranya dengan Deddy Corbuzier di channel YouTube Deddy. Nanti kalau misalnya aku berusaha menjadi, kan aku otomatis di saat itu aku harus berusaha bukan ya menggantikan dong, bener kan? Lucu kalau aku bilang aku yang lahirin kalian ya, apa kan anak-anak kelas 5 sama kelas 6 tahu siapa ibu kandungnya, tahu siapa yang melahirkan. Jadi saat itu posisi aku adalah harus menggantikan posisi yang di rumah itu. Menggantikan tanpa menggantikan sebenarnya gitu. Bukan kan? menggantikan ibu kandung loh, menggantikan posisi figur mothernya. Oke. Ya kan, karena kan nggak tinggal bareng sama ya, anak-anak. ya. Jadi kan harus saat itu aku harus ada di posisi yang menjadi ibu buat mereka di saat aku nggak suka sama anak-anak. Yang lu nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman, which is makanya kalau orang bilang, oh Ashanti itu hebat banget ya, Bunda Dari bisa sedekat itu sama Aurel Azriel. Gue nggak percaya itu. Memang itu gue juga nggak percaya. Gue yakin memang yang bagus-bagus keluar ya, yang bagus-bagus keluar kedekatan lu. Tapi gue yakin banget, bukan ngatain lu ya, gue yakin banget ributnya juga pasti gede kan. Bukan gede lagi. 50% dalam kehidupan kita ya bukan ribut ya, tapi berusaha ya menyesuaikannya itu kan. Apalagi anak tumbuh remaja. Ini kan mungkin berawal memang dari saat ada telepon-teleponan itu kan gitu. Ya memang maka aku bilang masalah kecil ya itu Aurel komen di apa di Instagram. Terus lalu bakal dia nulis settingannya sama Aurel gitu. Akhirnya kan jadi besar kan. Jadi pasti jadi balas-balasan. Jadi ada telepon-teleponan kan. Ya itu aku memang di teleponan itu kan aku ada. Harusnya udah beres ya. Cuma memang di sini kita harus bersama-sama untuk ayo kita berjalan ke depan bersama. Jadi jangan membawa masa yang udah lewat.
gitu loh, lebih ke sama-sama menaruh hati yang besar. Dalam kesempatan itu pula, Ashanti mengungkap masalah antara Kade dengan Aurel dan Azriel hanyalah salah paham. Terlebih Ashanti dan Anang selalu mengajarkan Aurel dan Azriel untuk menghormati Kade. Bahkan untuk membuat situasi damai, Ashanti pun sempat menelpon Kade dan Raul untuk mengatur pertemuan. Perasaan yang gak bisa kita tahan, Iya. ada tiba-tiba hal kecil yang gak bisa kita tahan gitu, jadi susah ya gitu. Udah baik kan? Udah baik kan? Udah baik. Sebelum podcast sama kamu aku telepon ke mereka gitu. Kita sama-sama untuk udah ngomong juga lebih adem gitu, kita ngobrol yang baik dan yuk kita atur pertemuan.